Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33, Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, re-commitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya. Bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin.